Ya, shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya diberikan satu pertanyaan. Shalom Pak Esra, apakah Yahudi itu berbeda dengan Israel? Ya, mungkin ini harus dijawab dengan sedikit menceritakan sejarah bangsa ini ya. Kita tahu bahwa di Alkitab ada bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang muncul dari keturunannya Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Ya, karena Yakub itu kan pernah berubah nama menjadi Israel. Karena Yakub mempunyai 12 anak laki-laki, maka dari situlah muncul 12 suku Israel. Mereka menjadi bangsa Israel. Bangsa Israel yang nantinya setelah perbudakan Mesir, keluar dari Mesir, lalu masuk zamannya Musa memimpin mereka di perjalanan, lalu ganti Yosua, semua itu masih Israel. Zamannya Yosua mati, hakim-hakim, lalu sampai pada zamannya raja-raja, di mana raja pertama Israel itu adalah Saul. Setelah itu Saul mati, diganti oleh Daud. Itu masih Israel. Lalu Daud diganti oleh anaknya Salomo. Diganti oleh anaknya Salomo, masih Israel, disebut sebagai Israel. Tapi setelah Salomo mati, kerajaan pecah bagi dua. Kerajaan pecah bagi dua, yang satu tetap memakai nama Israel dan yang satu memakai nama Yehuda. Ya, jadi Israel itu terdiri dari 10 suku, sedangkan yang kerajaan Yehuda itu 2 suku. 2 suku itu adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, sedangkan itu berdasarkan pembagian wilayah. Sedangkan orang Lewi itu kan tidak punya tanah. Mereka tinggal di tanah di wilayahnya orang kerajaan Israel, ya, kerajaan Israel. Belakangan mereka lebih bergabung ke kerajaan Yehuda. Jadi sekarang sudah ada 2 kerajaan, kerajaan Israel, ya, dan pusatnya di Samaria. Sedangkan kerajaan Yehuda itu pusatnya di Yerusalem, ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kedua bangsa ini itu sesuai dengan raja-raja mereka sendiri, ya. Lalu dalam perkembangannya dua bangsa ini paling pertama itu adalah bangsa Israel. Jadi Israel yang sekarang tuh bukan lagi genap 12 suku, ya. Itu sudah pecah kan. Jadi Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur, ya. Bangsa Asyur, dan mereka dibawa ke pembuangan Asyur dan tidak pernah pulang, hilang sudah. Ya, hilang sudah, sehingga mereka sudah kawin campur dan bergabung dengan bangsa-bangsa lain yang sudah tidak jelas lagi darahnya. Terus bangsa Yehuda ternyata tidak belajar dari pengalaman Israel. Mereka juga jatuh pada penyembahan berhala. Maka Tuhan menghabisi mereka dengan menggunakan bangsa Babel di bawah Nebukadnezar itu. Maka mereka akhirnya dibuang ke Babilonia. Nah, tapi berbeda dengan Israel yang tidak pernah pulang, ya. Babilonia ini sempat pulang setelah 70 tahun. Lalu beberapa kali lagi di bawah pimpinan Zerubabel, Esra, Nehemia, lalu kembali. Jadi itu berarti bahwa setelah kembali itu sudah tidak lengkap lagi Israelnya. Nah, tadi saya bilang pembagiannya adalah suku Yehuda dengan suku Benyamin. Lalu nanti belakangan kan orang Lewi kan lebih bergabung karena penyembahan berhala di Israel itu membuat para imam itu tidak mendapatkan kesempatan melayani, sehingga akhirnya mereka pindah bergabung dengan Yehuda. Nah, dari Yehuda, Benyamin, dan orang Lewi itu akhirnya namanya muncul ya dalam perjanjian baru. Makanya di perjanjian baru kita sudah tidak baca lagi suku Ruben, ya, Isakar, ya, dan lain-lainnya itu, ya. Kita mendapat di Alkitab ya sebutan orang Lewi ada, ya, Benyamin ada. Paulus itu kan orang dari suku Benyamin, lalu suku Yehuda. Nah, walaupun ada 3 suku di situ, yaitu Yehuda, Benyamin, dan Lewi, tapi Yehuda tuh lebih dikenal
Karena kita lihat juga dari Kejadian 49, nubuatan tentang Yehuda itu, Yehuda akan menurunkan raja-raja, ya. Jadi Yehuda yang terkenal, itulah sebabnya biarpun ada Benyamin dan ada Lewi di dalam, tapi mereka lebih dikenal sebagai bangsa Yehuda, ya. Nah, dari Yehuda itulah maka akhirnya turun menjadi Yahudi, ya. Jadi Yahudi itu adalah orang-orang, ya, sebutan untuk orang-orang dari kerajaan Yehuda, ya. Itu sebutan sebelumnya Yehuda itu sudah tercakup di dalamnya Benyamin dan juga Lewi, ya. Itu semua disebut sebagai bangsa Yehuda. Tapi akhirnya karena Yehuda lebih besar dan lebih terkenal, maka dia akhirnya bangsa tersebut disebut sebagai bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi. Jadi sejak dari pembuangan, ya, kalaupun mereka disebut sebagai Israel, itu bukan lagi Israel dalam pengertian lengkap seperti sebelum kerajaan terpecah, tapi bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Nah, sampai hari ini juga. Setelah itu kan hidup pada masa perjanjian baru itu sudah tidak lengkap. Lalu akhirnya tahun 70 kan mereka dihancurkan oleh Romawi dengan kehancuran Yerusalem. Nah, setelah itu kan mereka diserahkan ke seluruh dunia, baru merdeka tahun Mei tahun 1948 itu, lalu menggunakan nama Israel, ya, tapi mereka adalah bangsa Yahudi. Jadi kalau ditanya apa sih beda Israel dengan Yahudi, ya, kalau Israel dalam pengertian sesungguhnya itu mencakup 12 suku itu. Tapi dengan pengertian semacam itu, maka yang sekarang ada di tanah Palestina itu bukan lagi Israel, ya, tapi itu Yahudi yang turunannya Yehuda, ya. Tapi kalau kita bicara secara sempit, ya, mereka hanya sebagian dari bangsa Israel pada zaman dulu saja, ya. Nah, maka muncul banyak spekulasi di mana sih 10 suku yang hilang itu, ya. Suku-suku Israel yang hilang yang tidak pernah pulang. Nah, makanya orang Papua sana yakin bahwa mereka itu turunan apa itu, suku apa itu Israel yang hilang. Orang Batak Toba juga, ya, bahkan tidak ketinggalan orang Rote juga mengklaim bahwa mereka adalah turunan dari salah satu suku Israel yang hilang. Nah, Yesus itu dari suku Yehuda, ya. Jadi memang suku yang menurunkan raja-raja. Jadi semua suku lain boleh lenyap, tapi Yehuda itu tongkat kerajaan tidak akan beralih dari kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya, sampai sang Silo datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya Yesus dikenal sebagai singa dari Yehuda, ya. Semoga penjelasan ini boleh mencerahkan saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.